Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rara Nabira Pramesti dari Prodi S1 Keperawatan NIM 2110059. Di sini saya akan menjelaskan fraktur terbuka klavikula. Fraktur terbuka klavikula yaitu hilangnya kontinuitas pada tulang klavikula atau salah satu pada sendi bahu. Mekanisme cedera pada fraktur klavikula yang paling sering adalah jatuh dengan tangan terlentang, jatuh tertumpu pada bahu. Berikut adalah etiologi dari fraktur klavikula. Yang pertama yaitu peningkatan rasa nyeri saat menggerakkan bahu atau pembengkakan. Yang kedua yaitu memar. Yang ketiga muncul tonjolan di bahu atau area di sekitarnya. Yang keempat yaitu bunyi bergeretak saat. Berikut ini adalah tanda dan gejala patah tulang fraktur klavikula. Yang pertama yaitu peningkatan rasa nyeri atau pembengkakan. Yang kedua yaitu memar. Yang ketiga muncul tonjolan pada bahu atau area sekitarnya. Yang keempat yaitu bunyi bergeretak saat mencoba menggerakkan bahu atau tangan. Fisiologi pada fraktur klavikula yaitu klavikula atau tulang selangkah pecah baik oleh trauma dampak langsung atau dengan mekanisme tidak langsung dengan kompresi aksial ketika jatuh di lengan yang membentang. Lokasi fraktur klavikula yaitu yang paling umum dari fraktur tulang selangkah adalah di tengah 70% dan medial ketiga. Diagnosis fraktur klavikula yaitu yang pertama anamnesis, yaitu yang dapat dilakukan dengan menanyakan mekanisme cedera secara singkat. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik yang dapat ditemukan di area bahu yang mengalami cedera memendek. Ada bagian menonjol pada permukaan kulit atau tangan terkulai. Pada pula ditemukan pembengkakan, ekimosis, dan nyeri tekan. Pemeriksaan penunjang fraktur klavikula yaitu yang pertama yaitu röntgen klavikula. Pemeriksaan evaluasi standar adalah röntgen klavikula yang dilakukan pada posisi entroposterior AP dengan kemiringan klavik 45 derajat. Pada röntgen awal, bagian cedera mungkin terlihat normal meskipun temukan klinis sangat mengarah ke fraktur. Lakukan röntgen ulang dalam 7-10 hari jika gejala menetap. Yang kedua yaitu röntgen dada. Pemeriksaan röntgen dada dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan terjadi fraktur iga, pneumotoraks, dan hemotoraks pada cedera multipel. Yang ketiga yaitu CT scan. Untuk mengevaluasi lebih lanjut fraktur pada kasus fraktur klavikula medial, CT scan dapat diperlihatkan pergeseran segmen tulang ke arah posterior, impingement trakea, dan cedera struktur neurovaskular. Yang keempat yaitu anteriografi. Pemeriksaan hanya dilakukan jika dicurigai terdapat kerusakan vaskular. Yang kelima yaitu ultrasonografi. Pemeriksaan dapat didiagnosis fraktur yaitu Cross et al. Dapat mendiagnosis fraktur klavikula pada anak-anak secara akurat. Pada sebuah penelitian prospektif yang ditemukan bahwa tingkat akurasi USG mencapai 96% dengan nilai prediksi positif mencapai 95% dan nilai prediksi negatif 96%. USG juga mengurangi rasa tidak nyaman jika dibandingkan dengan pemeriksaan röntgen. Komplikasi fraktur klavikula antara lain cedera pada arteri subclavia dan plexus branchialis atau ketika halus tumbuh secara berlebihan di sekitar fraktur sehingga menyebabkan kompresasi struktur di sekitar. Komplikasi lain dapat berupa non-union, malunion, artritis pas trauma, serta kekakuan pada bahu 18. Pada fraktur shaft yang mengalami pergeseran, non-union terjadi pada 1-15% kasus. Faktor resiko meliputi usia yang bertambah tua, besar pergeseran tulang, komunitas fraktur, dan jenis kelamin perempuan. Yang kedua yaitu artritis pasca trauma. Artritis pasca trauma dapat terjadi setelah cedera intraartikular pada sendi
sternoclavicular atau acromioclavicular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa angka kejadian artritis pasca trauma ini lebih tinggi pada fraktur clavicular proximal dibandingkan jenis fraktur clavicular lainnya. Yang terakhir yaitu malunion. Malunion terjadi pada semua fraktur yang mengalami pergeseran. Malunion menyebabkan posisi tulang saat sembuh tidak anatomis dengan pemendekan dan angulasi. Beberapa pasien dengan fraktur malunion akan mengalami nyeri periskapular. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai fraktur terbuka clavikular. Mohon maaf jika ada salah kata. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.